Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami tentang logam alkali yang akan dibacakan oleh Abid, Anikan, dan Faris. Kepada mereka dipersilahkan. Alkali A. Kelimpahan unsur. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur yang meliputi Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, dan Fr francium. Logam alkali memiliki kecenderungan melepaskan elektron. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif, sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion A+, Na+, yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Kelimpahan unsur logam alkali di alam sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Nama unsur litium. Kelimpahan mineral atau senyawa logam alkalinya di dalam sebagai mineral silikat, spodumen LiAl SiO3 2, dan lepidolit Li2Al2 SiO3 FeOH2. Natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut, boraks, trona, saltpeter, dan mirabilit. Kalium sebagai silfit, silvinit, karnalit. Rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit. Cesium sebagai polusit. Francium sedikit sekali, berasal dari peluruhan aktinium, bersifat radioaktif dengan pada waktu 21 sampai 21,8 menit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Sifat fisik dan sifat kimia alkali. Sifat fisik golongan alkali diantaranya adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan di dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air. Urutan unsurnya semakin ke bawah, reaksinya semakin hebat, bahkan dapat menimbulkan panas. Logam alkali mudah bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Golongan alkali dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Unsur logam alkali dapat diidentifikasi dengan uji nyala. Masing-masing unsur akan memberikan warna yang khas. Misalnya api dari litium akan berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu muda, rubidium berwarna ungu, dan cesium berwarna biru. Pembuatan natrium dibuat dari elektrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Fungsi CaCl2 di sini untuk menurunkan titik leleh NaCl. Katode yang digunakan adalah besi, sedangkan anode yang digunakan adalah karbon. Karena potensial reduksi ion Ca2+ lebih negatif daripada potensial reduksi ion Na+, maka pada elektrolisis leburan NaCl hanya terjadi reduksi ion Na+. NaCl menjadi Na+ tambah Cl-, K- menjadi Na+ tambah E menjadi Na, A+ menjadi 2Cl-, menjadi Cl2 tambah 2E. Natrium cair yang terbentuk di katode mengapung di atas cairan NaCl, kemudian ditampung dalam minyak tanah. Pembuatan logam alkali lain, yaitu logam alkali lain seperti lithium dan kalium dapat dibuat juga dari elektrolisis cairan LiCl dan elektrolisis cairan KCl. LiCl menjadi Li+ tambah Cl-, K- menjadi Li+ tambah E menjadi Li, A+ 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2E. Lalu pembuatan logam alkali lainnya, yaitu logam alkali lainnya seperti litium dan kalium dapat dibuat juga dari elektrolisis cairan LiCl dan elektrolisis cairan KCl.
LiCl menghasilkan Li positif ditambah Cl-. K, Li positif ditambah elektrolisis menghasilkan Li. A, 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. D, kegunaan unsur alkali. Di bawah ini adalah kegunaan logam alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Li atau litium. Litium digunakan untuk baterai. Paduan Li dan Al pembuatan komponen pesawat terbang, kereta api, dan kerangka sepeda. Paduan Li dan Mg untuk pelapisan baja. Li2O membuat gelas dan keramik kaca. Yang kedua, natrium. Natrium digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor atom, sebagai reduktor pengolahan logam. NaCl sebagai garam dapur, pengawet makanan, bahan baku pembuatan NaOH. Lalu NaOH, soda kaustik atau soda api, menetralkan asam bahan baku sabun, kertas, deterjen, plastik, tekstil, serat krayon. Lalu Na2CO3, soda, digunakan sebagai alat pembersih atau menghilangkan noda untuk melunakkan air sada. Pembuatan gelas, pulp, dan kertas sabun deterjen. Lalu NaHCO3, soda kue, digunakan untuk pengembang kue, minuman ringan, bahan pemadam api, bahan obat-obatan, dan pupuk. Na2SO4, garam Glauber, digunakan untuk obat pencahar, industri kertas, zat pengering senyawa organik. Na2SiO3, bahan perekat industri karton, pengisi pada industri sabun, pengawet telur. Lalu natrium benzoat sebagai pengawet makanan dan minuman. Natrium salisilat sebagai obat penurun panas. NaNO2 pembuatan zat warna, pencegahan korosi. MsG monosodium glutamat sebagai penyedap makanan. Lalu Na2S2O3 sebagai larutan pencuci pada fotografi. NaCN sebagai pertambangan emas dan perak. Natrium sirat sebagai zat anti beku pada darah. Lalu K, yaitu kalium. Kalium digunakan sebagai unsur penting bagi pertumbuhan. KO2 digunakan dalam topeng gas masker. KOH bahan baku sabun, deterjen, elektrolit, baterai, pembersih saluran air. KClO3 sebagai membuat baku petasan dan korek api. KCl bahan baku pupuk, bahan baku logam kalium. KBr sebagai obat penenang saraf. KNO3 bahan peledak, bahan baku pembuatan HNO3. K2CO3 soda abu, digunakan untuk industri kaca. Kalium sorbat sebagai pengawet makanan keju. KiO3 campuran garam dapur, sumber iodium. KMNO4 sebagai zat oksidator. Lalu Rb, yaitu rubidium. Rubidium digunakan sebagai filamen listrik dan pembuatan fotosel. Lalu CS, cesium, sebagai katode pada peralatan listrik pembuatan jam atom. Sekian saja dari saya, bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.